Jika kamu ingin mendapatkan ilmu yang semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan kepada bagi banyak orang di sekitar dia gitu, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Hai guys, Mr. Akras di sini. Gue mau ngebahas kasus yang bisa dibilang sangat fenomenal dan sangat terkenal di Indonesia. Ini kasus legend lah gitu, dan juga kasus ini juga berkaitan dengan kepercayaan tahayul atau bisa dibilang kepercayaan zaman dahulu gitu, tentang yang namanya kesaktian atau apalah itu. Di sini sebenarnya gue nggak terlalu paham tentang hal tersebut dan gue nggak mau ngeriset lebih dalam lagi tentang hal-hal mistis. Tapi kasus ini, pelaku ini mengatakan kalau dia itu sering dibisiki oleh hal-hal gaib. Dan juga motifnya itu untuk mendapatkan kesaktian gitu. Agak lucu juga, tapi it's okay lah. Inilah kasus legend Dukun AS atau Ahmad Suraji. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan utamanya, kita mulai intro dulu, oke? Dukun AS atau Ahmad Suraji, dia ini merupakan seorang serial killer yang berhasil membunuh sebanyak 42 wanita. Motifnya ini bisa dibilang cukup lucu, gue bilang gitu. Kenapa? Karena dia ini membunuh alasannya karena mendapatkan wangsit dari mendiang ayahnya yang sudah meninggal dunia untuk membunuh 70 wanita dengan alasan karena biar dapat kesaktian mandraguna gitu. Entah ini cuma alasannya doang atau gimana, tapi kasus ini menarik buat kita bahas. Dan langsung aja kita mulai ke ceritanya. Dimulai dari latar belakangnya dulu, oke? Suraji ini dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik, sang ayah yang berprofesi sebagai dukun. Ayahnya ini meninggal waktu ia ini masih berusia 7 bulan. Masa kecilnya ini hampir sama seperti anak-anak pada umumnya, kayak bermain dan berlarian gitu di ladang gitu. Di lingkungannya tempat Suraji ini tinggal, dia ini dikenal sebagai nama Nasib Kelewang. Namanya ini didapatkan karena ketika dia masih kecil, dia ini pernah tercebur di sumur dan selamat gitu. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suraji ini juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur masih 12 tahun lewat buku-buku peninggalan sang ayahnya ini. Nah, saat berumur 27 tahun, Suraji ini menikahi wanita asal Pekanbaru yang bernama Tumini gitu. Usai menikah, Nasib Kelewang ini berganti nama menjadi Ahmad Suraji yang kita kenal sekarang gitu. Harapannya nama baru ini bisa membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik bagi Suraji ini. Di sini sebenarnya tidak ada hal-hal yang menarik dan semuanya hal-hal biasa aja di kehidupan Suraji. Hingga pada suatu hari, Sartik atau ibunya Suraji ini dikagetkan dengan keinginan anaknya untuk menikah lagi. Alasannya dia ini ingin anak perempuan, sementara Tumini ini hanya bisa memberikan 4 anak laki-laki gitu. Sartik sebenarnya setuju, tapi yang membuatnya terkejut ketika dia mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi oleh si Suraji ini adalah adik iparnya sendiri, alias adik kandung dari si Tumini ini, istri pertamanya ini. Hebohnya, Suraji ini tidak hanya menikah satu adiknya saja, tapi sekaligus 2 gitu, yaitu Tuminah dan Ngatiyah. Jadi ini bisa dibilang cukup sangat-sangat hebat gitu, menikahi 3 bersaudara sendiri gitu. Keren. Nah, semua orang itu tahu bahwa itu perbuatan yang tidak benar, kata si ibunya ini. Toh Suraji ini juga tidak peduli. Bahkan dia ini mengajak 3 wanita bersaudara itu untuk tinggal satu atap gitu, karena ibunya ini terus nentang si Suraji ini. Akhirnya Suraji ini pun mengusir ibu kandungnya dari rumahnya sendiri gitu. Nah, perilaku di luar nalar inilah yang membuat Suraji ini terlihat seperti bukan pria biasa gitu. Meskipun penampilannya ya biasa saja gitu. Nah, pada saat bersamaan, Suraji ini kian rajin mendalami ilmu klinik gitu. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah ini kerap datang untuk mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas dari apakah ini benar ilmu sakti atau tidak, masyarakat setempat ini menganggap dirinya adalah orang pintar, alias dukun. Di rumahnya, Suraji ini juga melayani berbagai macam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit, hingga pasang susuk, dan lainnya gitu. Nah, kejadian kriminalnya pun dimulai pada suatu malam.
Suraji ini bimbang, pasalnya mendiang sang ayah ini kembali datang di mimpinya. Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan, jika kamu ingin mendapatkan ilmu yang semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan kepada bagi banyak orang di sekitar dia gitu, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Nah, setelah lama menimbang-nimbang, Suraji ini akhirnya melaksanakan petua dari sang ayahnya ini. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Semua korban dari Suraji ini merupakan pasien yang datang ke rumahnya, di rumah Suraji ini di dusun Aman Damai gitu. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari si Suraji ini. Ia meminta setiap klien yang datang ini membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya juga, pasien ini tidak boleh memberitahukan ritual ini kepada orang lain. Korban pertama Suraji ini adalah seorang perempuan yang bernama Tukiem alias Iem gitu. Korban ini datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pukul 18 WIB atau maghrib itu. Iem ini ingin mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji ini. Setelah ia mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sei Semayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Nah, saat keluar, Suraji ini membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan Iem ini membututinya dari belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk melakukan ritual pengasihan itu. Suraji ini meminta Iem untuk memegang senter untuk menerangi tanah yang akan digali gitu. Suraji ini menggali lubang sedalam 1 meter dan lubangnya ini lebarnya ini sekitaran 70 cm gitu. Karena Suraji ini merupakan seorang petani dan biasa mencangkul, tak butuh lama lagi baginya ini untuk membuat lubang seukuran itu gitu. Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang itu. Kedua kaki dan tangan Iem ini diikat tali sambil berdiri. Nah, setelah itu Suraji ini naik lalu menguruk lubang itu dengan tanah. Tubuh Iem ini terkubur mulai dari kaki hingga ke dadanya. Sejurus kemudian, Suraji ini jongkok di depan hadapan Iem. Suraji ini menyandarkan kepala Tukiem ini di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji ini menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangannya ini mencekik leher Iem. Sontak, korban ini tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya ini sudah terkubur gitu. Tak butuh lama, dalam hitungan menit nyawa Iem pun melayang meninggal seketika itu di tempat itu gitu. Suraji ini pun melakukan ritual lain dengan meminum air liur korban gitu yang sudah tidak bisa bergerak itu gitu. Setelah itu tubuh korban ini diangkat kembali dan dibuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suraji ini menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga gitu. Besok paginya Suraji ini beraktivitas seperti biasanya, bertani seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji ini terhadap korban-korban berikutnya gitu. Korban kedua Suraji ini bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar 1987-an, jadi 1 tahun kemudian. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar 1988. Lalu korban lainnya ini yang diantara namanya ini Rusmina alias Poppy tahun 1989 dan bla 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 dan lainnya. Hingga diketahui seluruhnya ini ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh si Suraji ini. Korban terakhir Suraji ini bernama Sri Kemala Dewi yang dibunuh pada 23 April 1997. Dari kasus inilah kasusnya ini terbongkar. 4 hari setelah pembunuhan, warga dusun Aman Damai ini dibuat geger ketika seorang pemuda ini menemukan mayat tanpa busana di sebuah ladang tebu. Mereka terkejut, ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya gitu. Polsek setempat pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya polisi ini mencurigai Tumin, mantan suami si Dewi ini, karena keduanya ini sering bertengkar gitu. Tapi polisi ini tak cukup bukti untuk menangkapnya. Nah, pada satu kesempatan polisi ini mendapatkan secercah harapan, yaitu petunjuk baru gitu. Karena seseorang yang bernama Andreas ini mengaku sempat mengantarkan Dewi ini ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan menghilang gitu. Nah, polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengaku bahwa Dewi ini memang pernah ke rumahnya. Tapi dia ini selepas maghrib Dewi ini pulang ke rumahnya sendirian.
Karena tak cukup bukti, polisi ini pun menghentikan penyelidikannya. Kemudian polisi ini mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir gitu. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang, itu terdapat satu benang merah, yaitu kebanyakan dari mereka merupakan pasien dari si Suraji ini. Polisi lalu menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan. Salah satunya adalah si milik Dewi ini gitu. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tuminah, dan Natia. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut si Suraji ini. Dia ini awalnya hanya mengaku telah membunuh Dewi. Polisi tidak henti di situ, Suraji ini didesak terus-menerus. Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi saja, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan gitu. Hingga kemudian ia itu mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Hal itu membuat polisi melongo. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji ini mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 wanita. Istri tertua Suraji, yakni Tumini, ikut membantu perbuatan suaminya gitu. Suraji dan Tumini ini akhirnya mendekam di penjara. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumut pada 22 Desember 1997. Masyarakat ini berbondong-bondong menonton jalannya sidang gitu. Nah, saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang ini menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian di tempat duduk di ruang sidang gitu. Saking ramainya gitu. Sidang pun dijaga 4 peloton polisi. Dalam persidangan ini, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi ini. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita gitu. Pengakuan bahwa dirinya ini telah membunuh 42 wanita ini disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Suraji ini pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa ini dianggap sebagai kebohongan besar oleh mereka berdua gitu. Lalu dalam persidangan, hakim yang diketuai Hauga Rau Harifa ini menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Sementara itu, Tumini yang ikut andil dalam kegiatan keji ini divonis penjara seumur hidup gitu. Suraji dan Tumini ini lalu dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Lalu Suraji ini mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era SBY, permohonan itu dijawab dan ditolak. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji ini mengajukan permohonan terakhirnya ke pengadilan untuk bertemu keluarganya termasuk Tumini ini. Lalu pada 10 Juli 2008, eksekusi hukuman mati pun dilakukan. Sekitar pukul 22 WIB atau 10 malam, Suraji ini dihadapkan di depan 12 orang anggota regu tembak dan dieksekusi mati. Dan itu tadi adalah kisah legenda dari Dukun Ahmad Suraji, atau bisa disingkat Dukun AS gitu. Kisahnya ini cukup fenomenal pada masanya. Dia ini juga merupakan salah satu serial killer yang melegenda lah di Indonesia gitu. Dan cukup sekian aja dari gue. Jika kalian mau request sebuah kasus, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas dan kita diskusi sama-sama. Oke, cukup sekian aja dari gue. Bila ada salah kata dari gue, mohon maaf dan say goodbye.